قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini di tempat yang penuh berkah ini kita masuk pada bab yang ke-35, babu maja'a firriyah, bab yang menjelaskan tentang penyakit hati yang ini merupakan perusak keikhlasan. Kita tahu bersama, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyakit hati itu banyak. Ujub, kesombongan, bangga diri, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, iri, hasad, dengki. Ini semua penyakit-penyakit hati. Dan penulis rahimahullahu ta'ala membawakan satu penyakit hati yang berbahaya, yang ini termasuk dosa besar setelah syirik besar. Dia adalah ar-riya, penyakit yang bernama riya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita pahami bersama bahwa kewajiban seorang hamba muslim dan muslimah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tidak lain kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, perlu kita ketahui bersama, Allah tidak sembarangan menerima ibadah seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang terpenuhi di dalamnya dua syarat. Keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan yang kedua, ittiba, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkara ini terkandung di dalam makna kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah terkandung di dalamnya keikhlasan, dan Muhammadur Rasulullah terkandung di dalamnya ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Dan dua perkara ini, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, merupakan pondasi Islam. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan, dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan, dan dua kalimat ini terletak dalam satu rukun pertama di dalam Islam.
Nah, pertanyaannya, kenapa dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan? La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Pertama, sebabnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muballigh, penyampai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa dua kalimat ini tidak bisa dipisahkan? Makanya terletak dalam satu rukun Islam, rukun yang pertama, syahadatain. Yang dua kalimat ini merupakan syarat bagi seseorang yang ingin masuk Islam. Artinya kalau ada orang kafir yang ingin beriman, yang ingin masuk Islam, dua kalimat ini harus diucapkan. Jadi sebab yang kedua karena di dalamnya terkandung ini keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah mengetahui bahwa dua perkara ini sangat penting di dalam ibadah kita, bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya pertama keikhlasan, betul-betul ibadah itu karena Allah, dan yang kedua harus ittiba, betul-betul ibadah amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam beribadah itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala harus ada dua pertanyaan yang kita jawab. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Untuk siapa Anda beramal dan bagaimana amalan tersebut? Sudahkah amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya tuntunan itu atau sebaliknya amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasannya dua perkara ini sangat penting di dalam ibadah kita, maka perlu kita ketahui perusak-perusak amalan, perusak-perusak keikhlasan dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perusak keikhlasan adalah riya. Adapun perusak ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Dan dua perkara ini sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan kita, terkhusus pada perkara ibadah kita, riya dan bid'ah. Kalau riya itu seseorang yang melakukan ibadah dengan tujuan mengharapkan pujian manusia. Kalau bid'ah, antum tahu bid'ah, sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru di dalam agama yang dibuat-buat oleh manusia sesuai dengan hawa nafsu masing-masing dari manusia. Pokoknya sesuai dengan perasaan. Pokoknya kalau enak di hati, tafadhol, silakan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan perkara ini, pembahasan khusus tentang perusak keikhlasan, yaitu riya. Dan riya itu teman-teman sekalian definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha wa yahmadu sahibaha. Seseorang yang menampakkan ibadah dengan tujuan mempertontonkan ibadah tersebut. Seorang yang melakukan sebuah amalan ibadah yang kemudian dia pertontonkan ibadah itu di hadapan orang lain, di hadapan manusia, fayahmadu sahibaha, agar orang ini dipuji, disebut-sebut, disanjung. Ibnu Abi Salam rahimahullahu taala mengatakan tentang riya, perbedaan antara riya dengan sum'ah.
Kalau riya, beliau katakan riya an ya'mala li ghairillah. Riya itu seseorang yang beramal, melakukan satu amalan tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sum'ah an yukhfiya amalahu lillah thumma yuhadditsu bihi nas. Adapun sum'ah, kata beliau, seseorang yang menyembunyikan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang dia sembunyikan ini setelah dia kerjakan, dia ceritakan kepada manusia, kepada orang lain. Itulah sum'ah, memperdengarkan sebuah amalan. Kalau riya apa tadi? Dia menampakkan ibadah dengan tujuan agar orang lain melihat ibadah tersebut sehingga dia mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Dan riya itu hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Dari dua sisi. Baik, sekali lagi, riya itu hukumnya dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena dua sisi. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riya itu adalah syirik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang aku takutkan, yang lebih aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Dia sebut syirik kecil. Ya. Fasuila anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa syirik kecil itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam takutkan menimpa umatnya. Faqala ar-riya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-riya. Jadi dia syirik kecil. Ya, bukan berarti dosa kecil. Dia dosa besar setelah syirik besar. Jadi perkara yang berbahaya, tidak boleh kita remehkan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa riya ini merupakan syirik kecil. Nah, yang dimaksudkan dengan syirik kecil di sini teman-teman sekalian adalah seseorang yang dia beribadah, niat utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut syirik kecil. Jadi niat utama seseorang beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah ibadah yang dia lakukan tercampur dengan riya, dimasuki oleh riya, keinginan agar dipuji oleh orang lain, sanjung. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan riya ini adalah yasirur riya, sesuatu yang sangat tipis, yang samar-samar, yang kadang kita tidak sadari dia ada pada diri kita ketika beribadah. Ya. Waliyadzubillah. Adapun kalau niat utamanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi apa? Kalau memang niat utamanya dia beribadah bukan karena Allah, memang niat utamanya agar disanjung oleh orang lain, itu syirik besar. Syirik besar. Jadi riya itu bisa syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Kapan dia menjadi syirik kecil? Kalau niat utamanya adalah karena Allah, cuman dicampuri oleh riya ini. Kalau dia bisa menepis riya ini, alhamdulillah, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau riya ini tidak bisa ditepis sampai ibadah selesai dia kerjakan, ya, maka sia-sia apa yang kita kerjakan. Tapi kalau niat utamanya memang dari awal ibadah itu karena selain Allah, cuman karena ingin dipuji oleh orang lain, maka dia syirik besar. Syirik besar. Jadi jelas memang ditolak amalannya.
Tapi kata para ulama, hampir-hampir syirik ria yang syirik besar ini tidak akan menimpa seorang yang beriman kecuali munafik. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ibadahnya orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka orang-orang munafik itu menegakkan salat qamu kusala, maka mereka akan menegakkan salat itu dalam keadaan apa? Malas-malasan. Yura'unan nasa, mereka ketika beribadah mengerjakan salat itu hanya untuk mempertontonkan ibadah itu di hadapan manusia agar mendapatkan pujian orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit sekali. Itu sifatnya orang-orang munafik. Beribadah dalam keadaan malas, tidak lain kecuali untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Dan ketika beribadah tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Makanya Rasulullah SAW, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pernah memberikan sebuah wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Siapa Mu'adz bin Jabal? Sahabat yang pernah kita sebutkan biografi singkatnya. Siapa beliau? Mu'adz bin Jabal? Ya. Siapa beliau? Seorang sahabat yang masih muda, di umur 18 tahun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut a'lamu ummati bil halali wal haram. Umatku yang paling mengetahui perkara yang halal dan perkara yang haram. Seorang sahabat yang diutus ke negeri Yaman untuk mendakwakan tauhid, yang pernah kita bahas, diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwakan tauhid. Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Mu'adz, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, sampai-sampai Nabi katakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, langsung diungkapkan oleh Nabi SAW kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Berarti Mu'adz ini sahabat yang luar biasa, dicintai oleh Nabi SAW, sampai Nabi yang ungkapkan cintanya Nabi kepada beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi SAW bertemu dengan Mu'adz bin Jabal dan memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ini usika, wahai Mu'adz, aku akan memberikan wejangan nasihat, wasiat kepadamu. La tada'anna dubura kulli sholatin, jangan pernah engkau tinggalkan sebuah doa sebelum engkau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika antum melaksanakan sholat, di akhir itu, di tasyahud akhir sebelum salam kan ada doa, tempat mustajab itu. Jangan sesekali engkau tinggalkan sebelum engkau salam, seraya engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingat dirimu. Wa syukrika, bantu aku agar aku bisa senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku, dan bantu aku agar aku bisa memperbagus, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Wasiat dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Karena orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah terkhusus solat 5 waktu yang tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja, ini sifatnya orang-orang munafik. Oleh karena itu, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, faedah yang beliau sampaikan berkaitan dengan ayat yang mulia ini, yang berbicara tentang
sifat dari orang-orang munafik. Kata beliau, sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan seseorang mendapatkan keamanan dari sifat kemunafikan. Makanya doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Sebab yang pertama kenapa riya itu dihukumi dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan riya itu adalah syirik kecil, dan dia dosa besar. Walaupun syirik kecil tapi dia dosa besar. Kan berarti syirik kecil dosa kecil, tidak, dia dosa besar. Cuman bedanya dengan syirik akbar kan antum sudah ketahui, yang pernah kita bahas, perbedaan antara syirik akbar, syirik besar, dengan syirik kecil. Tapi dia dosa besar. Alasan yang kedua, kenapa riya itu dikatakan dosa besar? Karena hadis-hadis yang datang yang mengancam orang-orang yang melakukan riya dengan apa? Dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyebutkan tentang 3 golongan manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Yang hadis ini kalau mau disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau jatuh pingsan karena bahayanya ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat nanti sebelum para penyembah berhala. Siapa mereka? 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama siapa? Seorang mujahid, seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian di dalam bermain pedang, tubuh yang kuat. Maka di hari kiamat didatangkan orang tersebut, kemudian disebutkan nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Fa'arafaha, dia pun akui nikmat-nikmat tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada hamba tersebut, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata orang ini, qataltu fika, ya Allah, dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk berjihad. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau berjihad hanya ingin dikatakan jariun, seorang yang pemberani. Akhirnya orang tersebut diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu, seorang ustadz, seorang dai, seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an, yang kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Dari nikmat menuntut ilmu, nikmat menghafal Al-Quran, nikmat menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha, nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu engkau gunakan untuk apa? Dikatakan, aku gunakan nikmat tersebut untuk berdakwah, ya, untuk menyampaikan ilmu. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar ilmu agama hanya ingin dikatakan seorang alim. Engkau menghafal Al-Quran hanya ingin dikatakan sebagai qari, orang yang indah bacaan Al-Qurannya, orang yang hebat hafalan hadis-hadisnya. Akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga siapa? Seorang yang diberikan harta yang melimpah, keluasan rizki Allah diberikan kepadanya.
Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, lantas orang ini mengakui nikmat tersebut. Allah katakan, fama amilta fiha, nikmat-nikmat yang aku berikan engkau gunakan untuk apa? Harta yang begitu melimpah yang aku berikan kepadamu engkau gunakan untuk apa? Kata orang ini, tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau ridhoi kecuali aku infakkan hartaku di dalamnya. Aku sumbangkan untuk kegiatan dakwah, pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Aku bantu para penuntut ilmu. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Maka orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. 3 orang yang masya Allah amalan-amalan mereka hebat, tapi menjadi sesuatu yang jadi bumerang bagi mereka ini amalan, sesuatu yang menyeret mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara riya ini perkara yang harus kita berhati-hati darinya. Makanya saya nukilkan ucapan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala ketika beliau bercerita tentang riya ini. Beliau mengatakan, naksha anna aqwaman yata'allamuna indana wa yadkhuluna al-jannah wa nahnu indal abwabi. Perkara yang kami khawatirkan, kata beliau, yang kami takutkan adalah orang-orang yang belajar dari kami. Beliau kan seorang alim, seorang muallim, pendidik, pengajar, seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh yang senantiasa mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu. Maka beliau katakan, perkara yang kami khawatirkan itu adalah orang-orang yang belajar di sisi kami, kemudian mereka ini masuk surga. Adapun kami, wa nahnu indal abwab, adapun kami justru kami tertahan di pintu surga, kata beliau. Kenapa? Kata beliau, wal'iyadzubillah, qad ukhidha bina ila makanin akhir. Terkadang, kata beliau, bahkan bukan terhenti di depan pintu surga, terkadang kita diseret ke tempat yang lain. Di mana? Di neraka, wal'iyadzubillah, kata beliau. Maka beliau katakan, yang bagi an naqsa ala anfusina minariya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang dai, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus berhati-hati dan merasa khawatir dan merasa takut dengan yang namanya riya. Wayan bagi an naqsa ala anfusina minal gurur, dan kita perlu hati-hati jangan sampai kita tertipu dengan apa yang kita perbuat selama ini dari kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Fadhal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masuk dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, hanya saja aku diberikan wahyu bahwasanya sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Rabb yang esa. Siapa di antara kalian yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amalan saleh dan jangan dia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran yang hendaknya kita perhatikan dengan baik. Pelajaran yang pertama, bahwa ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bagaimana beriman dengan keimanan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keimanan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama ini, bahwa kita harus imani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, sebagaimana kita manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, minum, tidur, istirahat, menikah sebagaimana kita. Makan, minum, istirahat, tidur, capek, kita menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak mengetahui perkara gaib, seorang yang kena musibah sebagaimana kita, tidak mengetahui perkara gaib. Kita ditimpa musibah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah. Itu yang harus kita imani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, supaya kita tidak terlalu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar batas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah manusia biasa, supaya kita tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutu, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Sesungguhnya aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan naf'an, manfaat untuk diriku, apalagi menolak kemudaratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Wala dharra, tidak juga memberikan kemudaratan, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau sekiranya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, maka aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma masaniya su, dan aku tidak akan ditimpa musibah, tidak akan ditimpa kemudaratan kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Buktinya apa? Pada perang Uhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, gigi geraham beliau patah, wajah beliau berdarah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau manusia biasa, sebagaimana kita manusia biasa, tidak mengetahui perkara gaib. Beliau ditimpa kemudaratan, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang nadhir, pemberi peringatan, wa basyirun, pemberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan mudarat, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihissalam putra Maryam. Apakah beliau lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kebanyakan manusia menyembah siapa? Isa alaihissalam. Apalagi selain para nabi, para wali, apakah mereka lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang soleh, habaib, apakah mereka lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lebih baik.
Kalau Nabi saja kita dilarang untuk apa? Meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain Nabi. Coba berpikir. Ini manusia yang terbaik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini bahwa qul inna ma ana basyarun mitslukum. Aku ini seperti kalian, manusia biasa. Tidak ada bedanya dengan kalian. Kalian sakit, aku juga sakit. Kalian sedih, aku juga sedih. Kalian menikah, aku menikah. Aku poligami, kalian tidak poligami. Itu masalahnya. Ini ada pertanyaan ini, nanti insya Allah mau jawab ya. Ada 2 pertanyaan. Tapi kayaknya pertanyaan pertama ini, yang kedua ini bagus. Minta nasihat tentang poligami. Ini orang mau jawab ini. Gagah ini. Aduh. Itu yang pertama. Ayat ini mengajarkan apa? Cara beriman yang benar kepada Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu manusia biasa. Hanya saja yuha ilayya, bedanya beliau dengan kita, beliau dapat wahyu. Maka pelajaran yang kedua dari ayat yang mulia ini, bahwa tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan satu pesan dari Allah. Apa itu? Annama ilahukum ilahun wahid. Ketahuilah sesembahan kalian hanya satu, esa, dia Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diutus untuk mengajarkan tauhid agar manusia betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, dari ayat yang mulia ini jelas sekali sisi pendalilannya dengan bab ini ya, bab yang ke-35. Apa sisi pendalilannya? Jelas sekali sisi pendalilannya. Kita sering sampaikan bahwa ketika para ulama membawakan satu bab dengan dalil-dalilnya, itu bukan sambaran comot ambil begini baru taruh, tidak. Ada sisi pendalilannya itu. Apa sisi pendalilannya? Apa? Kalau dari ayat yang mulia jelas sekali. Apa sisi pendalilannya? Dengan bab ini tentang apa? Ria. Apa sisi pendalilannya? Iya, Nabi itu diutus untuk apa? Mengajarkan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Keikhlasan bagian dari tauhid. Bahwa beribadah itu jangan sampai ria. Karena ria itu dosa besar, syirik kecil. Paham? Pelajaran yang ketiga apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa di antara kalian yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kalian yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, setiap kita pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada hamba-hamba yang ketika berjumpa dengan Allah dirahmati oleh Allah. Ada hamba-hamba yang ketika berjumpa dengan Allah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman." Tidaklah di antara kalian, tidak satupun di antara kalian, kata Nabi SAW, kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada satupun dari kita kecuali Allah akan berbicara dengannya. Laisa bainahu wa bainallah turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah turjuman, penerjemah. Jadi langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah yang menerjemahkan dialog bahasa kita. Tidak langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada orang-orang yang Allah rahmati ketika berjumpa dengannya. Ada juga orang-orang yang Allah murkai. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Nah, kalau ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amalan soleh. Dan amalan soleh itu dikatakan dia amalan soleh ketika terpenuhi di dalamnya dua syarat. Apa itu? Ikhlas, tidak riya, dan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak melakukan bid'ah. Dan inilah tujuan Rasulullah SAW diutus. Yang tadi yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, untuk semua manusia. Artinya teman-teman sekalian, kalau ingin mendapatkan rahmat, maka ikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda berlepas diri dari syariat Allah, berarti Anda berlepas diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa rahmat, syariat yang mulia ini, yang indah ini. Di antaranya poligami yang ditanyakan oleh ummahat. Syariat indah itu. Rahmat untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu? Ya, dua-dua, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ummahat dan abahat. Jadi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan, baik itu syirik kecil, syirik besar, bentuk-bentuk kesyirikan yang pernah kita jelaskan. Jangan pernah dia sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu dengan para nabi, malaikat-malaikat Allah, orang-orang soleh, ya, apapun itu jangan pernah sekutukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca dulu penjelasan dari penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Apa kata beliau di halaman 444? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengabarkan kepada manusia tentang hakikat diri beliau, yaitu bahwasanya beliau adalah manusia seperti mereka. Sebagaimana beliau Allah ciptakan, beliau pun merasakan yang namanya kematian. Kita pun akan merasakan yang namanya kematian, sama. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan sebagai raja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kebanyakan manusia dengan wahyu dan kerasulan. Itu yang membedakan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus hormati beliau, kita muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha dan berupaya bagaimana semua amalan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita di dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburannya meminta berkah, ya, dan hal-hal yang lainnya yang itu merupakan kesyirikan. Dan bahwasanya di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, dan bahwa barang siapa takut untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan berharap akan pahalanya, maka dia wajib ikhlas dan beramal soleh disertai mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang bisa kita petik? Yang pertama, ayat ini menetapkan kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kedua, dalam ayat ini juga terkandung dalil yang menunjukkan dua kalimat syahadat yang tadi yang kita sampaikan di awal tadi pertemuan. Yang dua kalimat syahadat ini merupakan pondasi Islam.
yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Makanya terletak dalam satu rukun yang pertama. Yang ketiga, bahwasanya tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah memanglah tidak diingkari oleh kebanyakan kaum musyrikin sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang keempat, bahwa syarat diterimanya amalan adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di dalam ayat ini terkandung bantahan atas orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang soleh, karena ayat ini umum di dalam menafikan dan tidak memberikan pengecualian terhadap seorang pun. Hubungan ayat ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amal tidak akan diterima kecuali apabila bersih dari kesyirikan, dan diantara bentuk syirik itu adalah riya. Apa faedah penting yang perlu kita ketahui? Kata penulis kitab Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, riya adalah mengerjakan kebaikan untuk tujuan lain. Beda antara riya dengan sum'ah. Ya. Kalau riya adalah agar amalnya dilihat orang, sedangkan sum'ah adalah agar amalnya didengar orang. Jadi riya dan sum'ah sama ya dalam perkara hukum, dari sisi hukum sama-sama dosa besar, bisa menghancurkan amalan. Dalil yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anisyirki man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi, kata Allah, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Oleh karena itu, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, maka aku biarkan dia dengan sekutunya. Artinya apa yang dia lakukan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tahu sebab-sebab kenapa seorang itu melakukan riya, ya, dan apa tanda-tanda riya itu, dan apa obat untuk menghilangkan riya, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله